Assalamualaikum, halo semua. Jadi, kami akan menjelaskan mengenai rencana usaha kerajinan lokal pada usaha kami. Happy watching! Nama saya Kejuali Putri, saya akan menjelaskan mengenai lembar evaluasi. Nama proyek tas unik dari Ken Perca dengan alokasi waktu sekitar 1 bulan dengan perincian minggu pertama untuk tahapan perencanaan, minggu kedua untuk tahapan persiapan alat dan bahan, minggu ketiga untuk tahapan produksi, minggu keempat untuk tahapan finishing. Lalu akan dikerjakan sekitar pada tanggal 15 Oktober sampai tanggal 15 November 2020. Guru pembimbing Ibu Widya Septianingrum, SPD, kelas 12 IPA, sama kelompok-kelompok 4, lalu yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Delinda Dian Rahmawati, lalu yang kedua Eka Juanti Putri, yang ketiga Gina Argianti, yang keempat Haliza Indah Kusuma Wardani, yang kelima Wulandari. Saya Wulandari dan saya akan menjelaskan rencana usaha kerajinan lokal. Yang pertama itu ada nama produk kami itu Dayabag, dan yang kedua itu ada nama penyusunnya. Pertama penyusunnya itu adalah Delinda Dian Rahmawati, kedua Eka Juanti Putri, ketiga ada Gina Argianti, keempat ada Haliza Indah, dan kelima saya sendiri Wulandari. Untuk waktu dan tanggalnya itu sekitar tanggal 15 Oktober sampai 15 November. Itu estimasinya itu 1 bulan, dan tahapannya itu minggu pertama itu ada perencanaan, minggu kedua itu persiapan alat dan bahan, minggu ketiga itu proses pengerjaan, minggu keempat itu adalah finishing. Jenis usahanya itu pakaian, yaitu tas dengan alamat produksinya itu di Toko Sumarna, Jalan Pala Bali, Cipayung, Depok. Alamat rumahnya itu Jalan Haji Misan, Beji, Depok. Kebutuhan modalnya 10.000 sampai 20.000 per produk, dan pengalaman usahanya itu kami pernah usaha kerajinan tas dari bungkus kopi dan usaha makanan. Kemudian yang A itu ada deskripsi usaha. Yang pertama itu kelompok usaha. Kelompok usahanya ini adalah industri rumahan pengrajin tas. Yang kedua adalah status usaha. Usaha yang dijalankan merupakan usaha yang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi usaha ini adalah usaha bersama. Saya Gina Argianti dan saya akan membahas mengenai poin D, yaitu penilaian tentang pasar. Pada poin ini kita membahas 3 subbab. Yang pertama itu adalah pelanggan usaha, yang kedua persaingan usaha, dan yang ketiga adalah rencana pemasaran. Pada pelanggan usaha kita akan membahas mengenai usia, tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, gaya hidup, dan status sosial pada pelanggan kami. Yang pertama itu usia. Dalam usia, kami menargetkan kepada pelanggan yang berusia sekitar 15-20 tahun. Karena biasanya pada usia remaja inilah yang lebih membutuhkan tertinggi ini untuk menaruh buku pelajaran atau dan lain sebagainya. Akan tetapi tetap bisa digunakan pada usia berapapun. Kemudian yang B adalah tempat tinggal. Untuk tempat tinggal itu bisa di mana saja karena kami akan menjualnya melalui offline atau online. Dan yang C adalah pekerjaan, karena kami menargetkan kepada usia remaja, biasanya pekerjaan mereka adalah seorang pelajar. Kemudian yang D adalah jenis kelamin. Pelanggan kami bisa berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, karena motif yang kami gunakan itu cocok untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian yang E adalah gaya hidup. Untuk gaya hidup, kami akan selalu mengamati bagaimana minat dari konsumen, sehingga akan kami sesuaikan dengan minat yang konsumen inginkan. Kemudian yang F, status sosial. Pelanggan kami bisa berstatus sosial apapun, entah itu rendah, menengah, atau tinggi, karena harga yang kami tawarkan itu terjangkau, tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Nah, yang kedua adalah persaingan usaha. Setiap usaha pasti akan memiliki kekuatan dan kelemahan. Begitu pula dengan usaha kami. Kekuatan usaha kami itu yang pertama, kami menawarkan produk yang dipadukan dengan keindahan dan kreativitasan. Kedua, bahan baku kami mudah didapat. Yang ketiga, modal kami yang diperlukan itu sedikit, tapi untung yang didapat itu banyak. Yang keempat adalah produk yang ramah lingkungan, dan yang kelima, motif tas kami yang beragam. Namun kelemahannya adalah karena tas kami adalah homemade, buatan rumahan, sehingga kekuatan produk kami mungkin tidak terlalu kuat dibanding dengan produk dari pabrik. Dan yang terakhir itu sulit menyatukan Ken Perca dengan warna senada dan seimbang. Yang ketiga adalah rencana pemasaran. A. Produk kami adalah tas jinjing dari Ken Perca. B. Harga yang kami tawarkan itu sekitar 20.000 sampai 30.000 per produk. C. Tempat usaha itu langsung dari rumah kita sendiri, yaitu di rumah produsen.
Dan D adalah cara distribusi. Kita mendistribusikan langsung tanpa melalui perantara. Dan yang E ada promosi. Promosi kami bisa melalui media sosial. Nama saya Delinda Dian Rahmawati. Jelaskan poin C, yaitu organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada jenis usaha. Usaha yang kami punya itu yaitu usaha kecil, karena usaha kami adalah usaha produktif milik orang perorangan dan usaha rumah tangga yang memiliki atau mempunyai 1-5 tenaga kerja. Yang kedua ada susunan usaha. Yang pertama bisa kita lihat strukturnya, yaitu ada pertama itu Gina Argianti sebagai direktur. Tugas direktur yaitu memimpin perusahaan. Yang kedua ada Eka Juanti sebagai manajemen keuangan. Tugasnya membuat rancangan pemasukan dan pengeluaran. Yang selanjutnya ada Wulandari sebagai manajemen pemasaran. Tugasnya yaitu membuat rancangan pemasaran. Selanjutnya ada Delinda Dian Rahmawati sebagai manajemen operasional. Tugasnya yaitu merancang dan melakukan kegiatan pemasaran. Dan yang terakhir ada Haliza Indah Kusuma Wardani sebagai manajemen produksi. Tugasnya yaitu menjalankan proses pengiriman barang atau jasa. Izin usaha yang diperlukan. Yang A ada pengertian SIUP. Pengertian SIUP adalah surat izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M Dak/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan atau Permendak 36/2007. Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal, serta sudah diakui oleh pemerintah. Surat ini diberikan kepada pengusaha perorangan maupun firma, PT, CV, koperasi, BUMN, dan sebagainya. SIUP hanya untuk bisnis besar saja, namun pada usaha kecil, skala kecil pun wajib memiliki SIUP. B. Pengertian situ adalah surat izin tempat usaha yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan di sekitar tempat tersebut. Yang pertama itu ada aset kerja. Aset kerja itu seperti harta yang dimiliki. Dan aset tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Seperti A. Tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya seperti lapangan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Yang B. Ada bangunan, merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Yang C. Ada mesin. Yang D. Ada inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi. Yang E. Ada kendaraan, merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Yang F. Perlengkapan atau alat-alat lainnya, mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti furnitur kantor, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada peralatan seperti furnitur kantor, mesin pabrik, transportasi, dan sebagainya. Saya Haliza Indah yang akan membahas proses produksi. Proses produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembentukan, yang kedua adalah perakitan, yang ketiga adalah finishing. Tahap produksi yaitu yang pertama pembaranan, kumpulkan pola tas, dan kedua adalah potong kain perca. Alat dan bahannya adalah kain motif, polos juga rempah. Terus alat bahan yang kedua adalah benang jahit dan jarum. Yang kedua adalah pembentukan, gunting kain mengikuti pola. Alat dan bahannya adalah gunting. Yang ketiga adalah perakitan, membuat tali menggunakan kain perca dan jahit pada sisi yang masih terbuka. Alat dan bahannya adalah benang dan jarum. Dan 4 adalah finishing atau penyelesaian, menggunakan hiasan. Alat dan bahannya adalah benang dan jarum. Hiasannya bebas, mau apa aja, mau kancing bekas,
pita, ya saya itulah sebebasnya kalian. Nah, untuk proses produksi yang kedua itu sebenarnya sama aja, cuman itu adalah penjabarannya aja. Happy trying. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.